Ketika dua badai lahir dari tanah Majapahit, langit pun menahan napas. Di tepi Kali Tambak, dua nama yang pernah disanjung sebagai pilar kerajaan kini saling menodongkan kehancuran. Ranggalawe, kilat yang tak pernah bisa ditangkap mata, bertabrakan dengan Kebo Anabrang, gunung yang tak pernah bisa digoyahkan. Dan ketika kuda mereka melompat, sejarah ikut berguncang. Di balik kabut Sungai Brantas, sejarah Jawa mencatat perang saudara pertama Majapahit, perang yang tak seharusnya terjadi, namun mengubah arah sejarah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat dan semangat menelusuri sejarah Nusantara yang penuh intrik, konflik, dan kejayaan. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar untuk dukung channel ini terus menghadirkan cerita-cerita epik dari masa lalu Nusantara. Kabut pagi turun perlahan di atas Sungai Brantas, menyelimuti pelataran istana Majapahit seperti tirai tipis yang enggan tersingkap. Biasanya, kabut ini adalah pertanda hari yang damai, hari untuk rapat para pejabat, latihan prajurit, atau sekadar aktivitas pasar yang riuh di luar tembok kerajaan. Namun hari itu, kabut terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah membawa pesan gelap dari masa depan yang tak seorang pun bisa baca dengan jelas. Di dalam pendopo utama, suasana tak kalah pekat. Para rakrian, patih, dan pejabat yang biasanya berbicara lantang kini duduk kaku. Suara mereka berubah menjadi bisikan pelan, takut terdengar oleh telinga yang salah. Semua bermula dari sebuah laporan yang diterima raja. Laporan samar tentang perilaku mencurigakan di Tuban, wilayah yang berada di bawah kekuasaan Ranggalawe. Nama itu seperti petir di tengah musim kemarau. Ranggalawe, sahabat lama raja. Pangeran pesisir yang dulu berdiri di garis depan ketika Majapahit masih rapuh dan dikejar musuh. Ksatria yang darahnya pernah tumpah demi kerajaan yang kini mulai meragukannya. Namun laporan itu, entah siapa pembawanya, mengatakan bahwa pasukan Tuban tengah melakukan pelatihan yang tidak biasa, kapal-kapalnya berlayar lebih sering dari biasanya, dan beberapa pejabat pusat melaporkan adanya sikap penolakan terhadap perintah istana. Benarkah? Atau hanya permainan politik orang-orang yang takut akan pengaruh besar Ranggalawe? Tidak ada yang tahu, tetapi di dunia politik, kebenaran seringkali tidak penting. Yang penting adalah siapa yang dipercaya. Patih Nambi, yang kini menjadi tokoh paling berpengaruh kedua setelah raja, berjalan mondar-mandir dengan wajah suram. Beberapa mengatakan dialah yang merasa posisinya terancam oleh reputasi Ranggalawe yang terlalu populer di wilayah pesisir. Yang lain percaya ia hanya menjalankan tugas menjaga stabilitas kerajaan. Namun satu hal jelas, setiap kali nama Ranggalawe disebut, udara di ruangan terasa membeku. Beberapa prajurit mulai berbisik-bisik di luar pendopo. Apakah Ranggalawe hendak memberontak? Benarkah ia kecewa tidak diangkat menjadi patih? Apakah Tuban ingin melepaskan diri dari Majapahit? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Tidak ada surat ancaman, namun rumor bergerak lebih cepat dari logika dan rumor, jika dibiarkan, bisa menjadi kebenaran baru. Raden Wijaya, sang raja, duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Ia memandangi gulungan laporan itu lama, seolah berharap huruf-huruf di sana bisa berubah menjadi penjelasan yang lebih jelas. Dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa ini semua hanya salah paham. Bagaimanapun, Ranggalawe adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Mereka sama-sama pernah melarikan diri, sama-sama bertempur, sama-sama membangun fondasi Majapahit. Tetapi seorang raja tidak boleh memimpin hanya dengan hati. Seorang raja harus mendengarkan kecemasan para pengikutnya. Dan kecemasan itu kini menggema keras di dalam dinding istana. Paduka, ujar seorang pejabat tinggi pelan, jika laporan ini benar adanya, kita harus bersiap. Tuban memiliki armada laut yang kuat. Jika mereka bergerak, Majapahit belum cukup solid untuk menghadapi pemberontakan besar. Perkataan itu membuat semua orang terdiam. Mereka tahu betapa pentingnya Tuban. Itu adalah pintu perdagangan laut, pusat ekonomi pesisir, dan wilayah strategis yang dapat membuka atau menyumbat arus logistik kerajaan. Jika Ranggalawe melawan, Majapahit tidak hanya menghadapi perang, tapi juga krisis pangan dan ekonomi. Namun jika Ranggalawe sebenarnya tidak berniat memberontak, dan semua ini hanya kesalahpahaman,
maka Majapahit akan kehilangan salah satu ksatria terbaiknya karena keputusan yang tergesa-gesa. Dilema itu menggantung seperti pedang di atas kepala raja di luar pendopo, angin pagi bertiup membawa suara pasar yang mulai hidup. Tapi bagi istana, hari itu bukanlah hari biasa. Itu adalah hari ketika benih kecurigaan mulai tumbuh. Hari ketika politik mengalahkan kedamaian. Hari ketika sebuah kerajaan yang baru berdiri mulai merasakan retaknya fondasi kesetiaan. Sejarawan di kemudian hari akan menulis bahwa konflik Ranggalawe dimulai di medan perang. Tapi sebenarnya, konflik itu lahir jauh lebih awal. Lahir dari bisikan yang beredar di istana, dari rasa takut kehilangan kekuasaan, dan dari hubungan persahabatan yang perlahan terkikis oleh ketidakpercayaan. Majapahit belum sadar bahwa dari kabut pagi itu, sebuah badai besar sedang menunggu waktu untuk pecah. Angin pesisir Tuban bertiup kencang pagi itu, membawa aroma asin laut, teriakan para nelayan, dan suara kayu kapal yang berderit dipukul ombak. Di dermaga panjang yang selalu sibuk, Ranggalawe berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandang lautan luas yang biasanya menjadi tempat pelariannya ketika pikiran terlalu berat. Namun hari itu, laut pun terasa berbeda. Ombaknya lebih gelisah, seperti mencerminkan hatinya sendiri. Sejak kabar-kabar aneh dari Majapahit sampai ke telinganya, suasana di Tuban berubah. Tidak tiba-tiba, tidak terang-terangan, tapi perlahan dan menusuk seperti duri kecil yang sulit dicabut. Petugas pengawasan dari pusat datang lebih sering dari biasanya. Para pejabat pajak kini memeriksa setiap gudang, setiap kapal, setiap transaksi besar, seolah Tuban bukan lagi bagian dari Majapahit, melainkan wilayah yang dicurigai. Dan yang paling membuatnya resah, beberapa pejabat kepercayaannya dicopot oleh Patih Nambi dengan alasan ketidakefisienan administrasi. Ranggalawe tahu betul, itu bukan soal administrasi. Itu adalah pesan bahwa pusat mulai meragukan dirinya. Ia menurunkan pandangan ke pelabuhan luas di hadapannya. Kapal-kapalnya, kapal-kapal yang dulu dipakai untuk membantu ekspedisi raja, kini diawasi ketat. Bahkan untuk mengirim perahu patroli saja, ia harus melaporkan rute dan tujuannya kepada utusan Majapahit. Dulu, Tuban adalah wilayah kepercayaannya. Sekarang, Tuban seperti dipasangi rantai. Ranggalawe tidak sendirian dalam kegelisahan itu. Para pengikutnya, para pemimpin kapal, pelaut, dan prajurit pesisir, berkumpul di sebuah rumah panggung dekat pantai. Mereka berbicara dengan suara rendah namun penuh emosi. "Rangga, ini tidak bisa dibiarkan," kata Wiradirja, salah satu panglima lautnya. "Majapahit memperlakukan kita seperti musuh. Padahal kita yang dulu membela mereka saat semua orang meninggalkan, timpal yang lain." Yang paling membuat suasana panas adalah ketika seorang pengintai datang membawa kabar bahwa pasukan pusat mulai memperketat patroli di darat, terutama jalan menuju Majapahit. "Itu artinya mereka ingin membatasi pergerakan kita," ujar pengintai itu. Ranggalawe mendengarkan semuanya dengan wajah yang sulit dibaca. Ia bukan orang yang mudah tersulut. Ia bukan pemberontak. Ia ksatria, prajurit, sahabat raja. Tapi, ada garis di dalam dirinya yang tak boleh dilanggar, kehormatan. Sebagai putra Arya Wiraraja, ia tumbuh dengan satu prinsip, pengkhianatan boleh datang dari musuh, tapi bukan dari sahabat sendiri. Sore itu, ketika matahari mulai turun ke balik cakrawala, Ranggalawe berjalan sendirian ke pinggir pantai. Angin membawa aroma laut yang tajam, dan deru ombak menjadi satu-satunya suara yang menemani langkahnya. Ia mengingat masa lalu, masa ketika ia dan Raden Wijaya berjuang bersama, menunggang kuda bersama, tertawa dan bertarung demi hidup dan masa depan. Dulu, ia bisa datang kapanpun ke istana tanpa harus mengirimkan surat formal. Dulu, Wijaya memanggil namanya dengan hangat. "Rangga, bukan Rakrian." Sekarang, untuk sekadar bertemu, ia harus menunggu konfirmasi berhari-hari. Dan setiap kali ia mengirim utusan, jawabannya selalu sama. Raja sedang sibuk. Raja tidak ingin ditemui sekarang. Masalah negara sedang dibahas. Jawaban-jawaban itu seperti tombak kecil yang ditancapkan satu persatu ke dalam dadanya. Ia pernah mengirim surat panjang, berisi kegelisahannya, penjelasannya, bahkan harapannya untuk bertemu langsung. Tetapi surat itu hanya dibalas dengan kalimat pendek. "Tetaplah tenang. Majapahit akan mengatur semuanya." Mengatur apa?
Itu yang membuatnya semakin curiga. Di rumah panggung malam itu, para pengikutnya kembali mendesak. Ranggalawe, jika kau tidak membela namamu sendiri, mereka akan menudingmu sebagai pemberontak meski kau diam. Sekarang saatnya bertindak. Jangan sampai kau dijatuhkan tanpa perlawanan. Ranggalawe mengetuk meja kayu dengan jari-jarinya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin perang. Ia tidak ingin melukai kerajaan yang ia bantu bangun. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan namanya diinjak oleh politik yang penuh intrik. Majapahit mulai tidak percaya padaku. Akhirnya ia berkata pelan. Dan kalimat itu membuat seluruh ruangan diam. Karena itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa hati Ranggalawe mulai goyah. Di luar rumah panggung, suara ombak terus memecah pantai, seperti genderang perang yang berdetak dari kejauhan, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Sebuah badai baru mulai terbentuk, dan badai itu tidak muncul karena ambisi, tetapi karena kesalahpahaman yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Pagi di Tuban biasanya diawali dengan suara camar dan ringikan kuda pesisir. Namun pada hari itu, suara-suara itu tenggelam oleh kegaduhan yang tak biasa. Di dermaga utama, para prajurit Tuban berlari-lari kecil menuju arah sungai, sementara beberapa pemimpin kapal berdebat sengit dengan prajurit pusat yang datang membawa perintah pemeriksaan. Di antara keributan itu, Ranggalawe berjalan cepat, wajahnya tegang. Ia tiba tepat ketika sebuah kapal milik Tuban, kapal perang kecil yang biasa digunakan untuk patroli pantai, sedang digeledah. Prajurit Majapahit memeriksa lambung kapal, membuka peti, memeriksa muatan, bahkan mencatat nama-nama awak. Semuanya dilakukan tanpa izin darinya. Dan itu membuat darahnya mendidih. Apa artinya ini? Suara Ranggalawe menggelegar. Para prajurit pusat terkejut. Namun salah satu dari mereka tampil maju dan membungkuk. Perintah Patih, Rakrian. Pemeriksaan rutin demi keamanan kerajaan. Kemanan kerajaan. Ranggalawe mendengus. Sejak kapan kapal Tuban dianggap ancaman? Prajurit itu tak menjawab. Mereka hanya meneruskan pemeriksaan, memperlakukannya seperti kewajiban yang tak bisa ditentang. Namun bagi Ranggalawe, yang selama bertahun-tahun menjaga jalur laut Majapahit, tindakan ini bukan sekadar pemeriksaan. Ini penghinaan dan lebih dari itu, ini tanda bahwa pusat tidak lagi percaya padanya. Di belakangnya, beberapa panglima Tuban mulai bersungut-sungut. Mereka memperlakukan kita seperti bajak laut. Padahal kita yang dulu mengamankan pantai dari Kublai Han. Jika begini caranya, apa gunanya kita setia? Ranggalawe mengangkat tangan meminta semua diam. Tetapi hatinya sendiri bergetar. Ia mencoba melihat dari sisi Majapahit. Mungkin mereka hanya berhati-hati. Namun ketika ia mengirim surat protes yang panjang dan resmi, balasannya hanya satu baris dingin. Majapahit hanya memastikan stabilitas seluruh wilayahnya. Sebuah jawaban formal, dingin, dan sangat jauh dari masa ketika ia dan Wijaya bisa berbicara secara terbuka tanpa protokol apapun. Malam itu, Ranggalawe duduk di serambi rumahnya, memandang lampu-lampu minyak yang berkelip di sepanjang tepi pantai. Ombak datang dan pergi, ritmis, namun tidak menenangkan. Di kejauhan, terlihat kapal-kapal pusat masih berpatroli, garis siluetnya tampak seperti bayangan ancaman. Ia memikirkan surat balasan raja. Surat itu tidak mengandung rasa percaya, tidak mengandung pengertian, tidak mengandung kehangatan seorang sahabat. Hanya perintah dan jarak. Sebagai seorang ksatria, ia bisa menerima tugas yang berat, namun sebagai sahabat, ia tidak bisa menerima sikap yang terasa seperti pengkhianatan halus. Ketika malam semakin larut, para pengikutnya kembali berkumpul. Kali ini suasananya jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun nada mereka penuh gejolak. Saya katakan sejak dulu, ujar seorang panglima, Nambi tidak menyukaimu. Ia takut Paduka terlalu berpengaruh. Betul. Ia ingin menjadi satu-satunya tangan kanan raja. Jika Majapahit mulai menganggap kita ancaman, maka cepat atau lambat mereka akan memaksamu tunduk, atau menyingkirmu. Ranggalawe menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan ketakutan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Para prajurit yang dulu sangat loyal kini resah, dan keresahan itu bisa berubah menjadi api kapan saja. Namun ia tidak ingin menyulut perang, ia hanya ingin kejelasan.
Ia ingin kepercayaan. Ia ingin Majapahit berlaku adil. Majapahit menganggap kalian berbahaya, kata salah satu pengikutnya lagi. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, jawab Ranggalawe pelan. Tetapi dalam hatinya, ia juga tahu bahwa diam hanya akan membuat posisinya semakin terpojok. Tekanan demi tekanan, pemeriksaan kapal, pencopotan pejabat Tuban, penolakan bertemu raja, semuanya seperti tali yang perlahan menjerat lehernya. Dan di titik tertentu, seseorang yang terjerat tidak punya pilihan selain melawan, atau mati. Malam semakin larut. Ombak menjadi lebih keras seakan ikut merasakan ketegangan di daratan. Ranggalawe bangkit, memandang laut lepas, lalu berbisik. Kesetiaanku diuji. Tapi kesetiaan tidak berarti jika kehormatan diinjak. Kata-kata itu bukan deklarasi, bukan keputusan final. Namun itu adalah titik awal. Titik di mana kesetiaan yang selama ini kokoh mulai retak. Retakannya kecil, hampir tak terlihat. Namun retakan kecil itulah yang kelak mengguncang seluruh fondasi Majapahit. Angin sore berhembus pelan di Trowulan, membawa aroma tanah basah dan bunga tanjung yang jatuh dari pepohonan di pelataran istana. Biasanya, tempat ini menjadi pusat kehidupan dan harapan Majapahit. Tapi hari itu, suasananya muram. Para abdi dalam berjalan dengan langkah cepat namun penuh ragu, seolah menyadari bahwa istana sedang memendam badai yang siap pecah kapan saja. Setelah berminggu-minggu rumor dan salah paham, akhirnya Raden Wijaya mengambil keputusan. Ia memanggil Ranggalawe ke istana. Bukan sebagai sahabat lama yang dulu sama-sama melarikan diri dari kejaran tentara Kublai Han. Bukan sebagai dua orang yang pernah terikat sumpah setia di bawah bintang malam di hutan tarik. Melainkan sebagai raja dan panglima bawahan yang sedang berada di pusat kecurigaan. Ranggalawe datang dengan rombongan kecil. Wajahnya keras. Sorot matanya tajam seperti gelombang laut yang menyimpan badai. Ia tidak lagi mengenakan pakaian ksatria pesisir yang sederhana. Hari itu ia mengenakan busana kebesaran Tuban, sebuah pernyataan diam bahwa ia datang bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai pemimpin wilayah. Di pintu pendapa, Wijaya menunggunya. Dari kejauhan, keduanya saling menatap seperti dua bintang tua yang pernah bersinar dalam orbit yang sama, namun kini sudah saling menjauh. Selamat datang, Rangga, ucap Wijaya, suaranya lembut namun kaku. Ranggalawe membungkuk hormat, tetapi tanpa senyum. Paduka memanggil saya. Saya datang. Keduanya berjalan masuk. Tidak ada musik gamelan. Tidak ada pemuka istana yang mengiringi. Pertemuan itu terasa seperti percakapan yang tak pernah ingin mereka lakukan. Saat duduk berhadap-hadapan, Wijaya mencoba membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. Kudengar engkau menolak beberapa keputusan dari pusat. Ranggalawe tidak menundukkan kepala. Matanya tajam menatap raja yang dulu ia selamatkan dengan nyawanya sendiri. Aku menolak perintah yang menyerang kehormatanku dan kehormatan Tuban. Pemeriksaan kapal itu hanya langkah keamanan, jawab Wijaya. Keamanan? Ranggalawe tertawa pendek, getir. Atau ketidakpercayaan? Wijaya terdiam. Ia ingin menjelaskan. Namun politik dan tekanan dari para patih membuat kata-katanya terjerat. Aku mendapat laporan bahwa engkau mengumpulkan pasukan, balas Wijaya akhirnya. Karena kapal-kapal kami diperlakukan seperti milik pemberontak. Suara Ranggalawe naik. Apa raja tidak melihat bagaimana pejabat pusat memperlakukanku? Wijaya, yang biasanya bijak dan lembut, akhirnya terpancing emosi. Kejujuranmu seringkali berubah menjadi keberanian yang membahayakan kerajaan. Dan kecurigaan Paduka, balas Ranggalawe dengan suara bergetar, telah membunuh kepercayaan yang dulu membuat kita bertahan hidup. Kata-kata itu menggantung lama. Sangat lama. Seperti dua bilah keris yang saling menempel sebelum duel dimulai. Di dalam hati, Wijaya ingin berkata, Rangga, aku tidak ingin kehilanganmu. Namun suaranya hilang ditelan kebanggaan seorang raja. Di dalam hati, Ranggalawe ingin berkata, Paduka, aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Namun kemarahan telah menutup pintu-pintu yang dulu menjadi jalan pulang. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tanpa pelukan sahabat. Tanpa titik terang. Saat Ranggalawe melangkah keluar dari pendapa, Wijaya memperhatikan langkah berat itu. Ia tahu, sebuah keputusan telah lahir dari pertemuan yang gagal ini.
Keputusan yang mungkin tidak bisa ditarik kembali. Dan Ranggalawe tahu bahwa sejak saat itu, ia bukan lagi sekutu Majapahit. Ia hanyalah bayangan yang dianggap ancaman. Keduanya sama-sama terluka. Keduanya sama-sama merasa benar. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Pertemuan itu adalah kesempatan terakhir untuk mencegah perang. Kesempatan yang datang terlambat. Di luar istana, langit berubah jingga kemerahan. Seolah Majapahit sendiri menangis, atau bersiap menyala dalam api perang saudara yang pertama kali akan mengguncang tanah Jawa. Setelah pertemuan yang gagal di pendapa istana, Majapahit memasuki masa yang aneh. Masa ketika semua terlihat normal dari luar, namun semua orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang siap pecah kapan saja. Raden Wijaya tetap menjalankan tugas sebagai raja. Ia menghadiri sidang, memeriksa laporan, dan menerima utusan dari berbagai daerah. Namun di balik sikap tenangnya, ada bayangan yang tidak bisa ia singkirkan. Langkah Ranggalawe saat meninggalkan pendapa, langkah yang berat, tegas, dan penuh luka. Sementara itu, jauh di Tuban, Ranggalawe kembali ke wilayahnya dengan hati yang lebih gelap daripada sebelumnya. Laut yang biasanya membawanya ketenangan kini terasa seperti cermin yang memantulkan kegundahannya sendiri. Ia duduk lama di dermaga, memandangi ombak yang menghantam tiang-tiang kayu. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, gumamnya. Di seluruh wilayah Majapahit, kabar tentang ketegangan ini menyebar lebih cepat daripada angin musim timur. Para prajurit mulai berspekulasi. Para pedagang di pasar membahasnya sambil menimbang beras. Para pemimpin daerah saling bertukar pesan dengan nada waspada. Ranggalawe tak lagi diterima di istana. Patih Nambi sedang memperluas pengaruh. Raja mulai ketat mengawasi Tuban. Ini bukan lagi perselisihan kecil. Masing-masing pihak membaca situasi sesuai kepentingannya sendiri. Para pedagang pesisir mendukung Ranggalawe. Ia adalah pelindung jalur laut, orang yang membuat perdagangan Tuban hidup kembali setelah Perang Mongol. Mereka percaya tanpa Ranggalawe, pantai utara akan kacau. Para panglima pusat mendukung Nambi. Mereka melihat setiap potensi ancaman sebagai bahaya besar bagi kerajaan yang masih muda, dan Ranggalawe, dengan pasukan, kekayaan, serta pengaruhnya, terlihat seperti salah satu ancaman itu. Majapahit terbelah. Tak ada pedang yang terhunus, namun ketegangannya lebih tajam daripada keris. Di istana, pertemuan darurat sering digelar. Nambi berdiri tegak di depan raja. Paduka, kita harus bertindak sebelum Tuban bergerak. Ranggalawe memiliki armada. Ia punya ksatria pesisir yang berjumlah besar. Wijaya terdiam lama. Apapun keputusan yang ia buat, itu akan mengubah sejarah. Kita tidak bisa menyerang Tuban tanpa alasan yang jelas, jawab Wijaya akhirnya. Alasan itu sudah jelas, Paduka, desak Nambi. Ia mengumpulkan pasukan tanpa izin. Namun Wijaya tahu alasan itu tidak sepenuhnya benar. Dan hati nuraninya menolak bergerak terburu-buru. Tetapi politik bukan tentang hati nurani. Dunia istana bergerak oleh kekuasaan, persepsi, dan rasa takut. Perlahan tetapi pasti, tekanan dari patih-patih lainnya semakin kuat. Paduka harus memilih, kata Kebo Anabrang. Jika tidak, wilayah pesisir mungkin bergerak lebih dahulu. Wijaya menutup matanya sebentar. Ia ingin kembali ke masa ketika ia dan Ranggalawe sama-sama melawan kubu Jayakatwang. Masa ketika segalanya sederhana. Siapa lawan, siapa kawan. Sekarang ia tidak bisa membedakan lagi. Sementara itu di Tuban, situasi memburuk. Patroli Majapahit semakin sering memasuki pesisir. Kapal-kapal pemerintahan muncul di perairan yang biasanya dikuasai Tuban. Beberapa pejabat daerah Tuban yang dicopot posisinya mulai terang-terangan memihak Ranggalawe. Dan rakyat pun bertambah gelisah. Apakah kita sedang diawasi? Apakah perang akan pecah? Apakah Majapahit akan menyerang? Langit pesisir sering dipenuhi dengan suara kawanan burung camar. Namun bagi rakyat Tuban, itu terdengar seperti tanda-tanda buruk. Para pengikut Ranggalawe berkumpul hampir setiap malam. Jika Paduka hanya diam, kata salah seorang panglima Tuban, mereka akan mencap kita pemberontak bahkan sebelum kita mengangkat senjata. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan, kata yang lain, mereka akan menindas Tuban. Ranggalawe menahan semua tekanan itu, tetapi tidak mudah.
Setiap kabar dari istana membuat dadanya semakin sesak. Setiap patroli yang masuk wilayahnya membuat darahnya mendidih. Hingga akhirnya ia berkata, "Aku tidak mencari perang. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kehormatan Tuban diinjak." Kata-kata itu menyebar seperti api kecil di antara prajurit. Sekarang, bukan hanya kesetiaan Ranggalawe yang retak. Kesabaran seluruh Tuban mulai habis. Di Trowulan, Wijaya berdiri sendirian di pendapa pada suatu malam. Angin dingin menerpa wajahnya. Ia memandang bulan bulat yang menggantung seperti mata saksi langit atas keputusan-keputusan masa lalu. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tidak lagi ada di sana. "Rangga, seandainya kita bertemu lebih awal. Seandainya kau tidak datang dengan amarah. Seandainya aku tidak dikelilingi kecurigaan." Udara malam tak memberikan jawaban. Ia tahu satu hal. Majapahit berada di ambang perang saudara pertamanya. Dan ia, pendirinya, tidak bisa menghentikan langkah sejarah. Perang itu hanya menunggu satu percikan saja. Satu kesalahan kecil. Satu gerakan yang keliru. Dan dalam beberapa hari, percikan itu benar-benar datang. Kabut pagi turun pelan di sepanjang sungai Kali Tambak. Kabut itu tebal, dingin, dan bergerak seperti selendang putih yang menutupi permukaan air. Biasanya, kabut seperti ini pertanda datangnya musim penghujan. Namun hari itu, kabut itu adalah tirai pembuka bagi tragedi pertama yang mengoyak Majapahit dari dalam. Hari ketika Ranggalawe mengangkat panji perlawanan. Semua dimulai ketika laporan dari Tuban tiba di istana. Laporan itu menyebutkan bahwa Ranggalawe telah mengumpulkan pasukan lengkap dengan senjata, dan kapal-kapalnya bersiap di muara sungai. "Ini pemberontakan," kata Patih Nambi. "Ini kehormatan yang dijaga," jawab beberapa penasihat lain. "Ini kesalahpahaman yang membesar," kata sebagian orang yang lebih bijak. Namun tak ada waktu lagi untuk debat. Kebo Anabrang, panglima besar yang kasar dan gagah, berdiri dan berkata tegas kepada raja. "Paduka, jika kita tidak bergerak hari ini, Tuban akan bergerak besok." Raden Wijaya menunduk lama. Dadanya berat, matanya redup. Ia tahu Ranggalawe bukan pengkhianat. Tapi ia juga tahu bahwa politik telah membuat kesetiaan menjadi kabur. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Berangkatkan pasukan." Keputusan itu memecah sejarah. Di Tuban, saat matahari baru muncul, Ranggalawe berdiri di tepi pantai. Di belakangnya barisan pasukan pesisir, ksatria laut, pemanah, dan prajurit berkuda. Ada yang muda, ada yang beruban. Semuanya memandangnya dengan campuran keyakinan dan kecemasan. Ranggalawe menghunus kerisnya. Ujungnya berkilau terkena sinar pagi. "Aku tidak melawan Majapahit," katanya. "Aku melawan ketidakadilan yang ingin membungkam Tuban." Satu kalimat itu menggema bagaikan ombak yang menghantam karang. Para prajurit yang selama ini tertekan oleh patroli pusat kini merasa darah mereka menyala. Ia melanjutkan, lebih keras. "Hari ini kita bertempur bukan karena haus kekuasaan, tapi karena kehormatan lebih mahal daripada hidup." Sorak-sorai pecah. Ranggalawe mengangkat panji Tuban. Dan keputusan itu menjadi deklarasi resmi dari pemberontakan pertama Majapahit. Pertempuran pertama terjadi di Kali Tambak, sungai lebar yang menjadi jalur strategis menuju Tuban. Pasukan Majapahit yang dipimpin Kebo Anabrang telah memblokade jalur air, memasang benteng kecil, dan mempersiapkan pemanah di tepi sungai. Kabut masih tebal ketika suara trompet perang pertama kali terdengar. Ranggalawe memacu kudanya turun ke tepi sungai. Kuda itu gagah, besar, dan terkenal karena kecepatannya. Dengan teriakan perang khas pesisir, ia menerobos barisan depan Majapahit. Pertempuran berlangsung ganas. Air sungai memercik tinggi ketika pasukan kedua pihak saling bentur. Teriakan prajurit bercampur dengan suara pedang beradu dan peluru panah yang melesat memecah kabut. Ranggalawe bertarung seperti singa terluka. Ia menebas, menangkis, menikam, gerakannya cepat dan liar seperti gelombang. Banyak prajurit pusat gugur di tangannya hari itu. Prajurit Majapahit, meski lebih banyak jumlahnya, berkali-kali mundur oleh gempuran ganas ksatria Tuban itu. Namun pertempuran mencapai titik puncak ketika Kebo Anabrang maju sendiri. Ia adalah raksasa medan perang. Tinggi,
berotot, dan terkenal sebagai pembantai tangguh dalam pertempuran Mongol. Dua tokoh besar ini saling menatap di tengah kabut tipis, dengan sungai sebagai saksi. "Rangga," teriak Kebo Anabrang. "Menyerahlah. Engkau masih dicintai raja." "Jika raja mencintaiku," balas Ranggalawe, "ia takkan mengirimu." Lalu keduanya bertarung. Benturan pertama saja sudah cukup membuat para prajurit di sekitar mereka mundur beberapa langkah. Benturan kedua membuat air sungai memercik ke udara. Benturan ketiga membuat tanah bergetar. Pertarungan itu bukan lagi pertempuran biasa. Ia adalah duel legenda. Sayangnya, legenda tidak selalu berakhir indah. Dalam kekacauan pertempuran, kuda Ranggalawe terpleset oleh lumpur sungai. Sungai Kalitambak, dengan arusnya yang kuat, menarik kaki kudanya. Ranggalawe kehilangan keseimbangan sesaat. Kebo Anabrang melihat celah itu. Dan dalam sejarah yang ditulis ratusan tahun kemudian, momen itu selalu diceritakan dengan nada getir. Ranggalawe terjatuh. Dan saat ia berusaha bangkit, tombak musuh sudah lebih cepat. Beberapa catatan mengatakan ia gugur karena tikaman. Catatan lain berkata ia terseret ke dasar sungai oleh arus deras. Ada pula versi yang lebih tragis. Ia ditikam berkali-kali ketika tak lagi bisa melawan. Apapun versinya, satu hal benar. Ranggalawe mati sebagai ksatria. Dan sungai itu menjadi makamnya. Ketika kabar itu sampai ke istana, Raden Wijaya terdiam lama. "Ini bukan kemenangan," katanya dengan suara bergetar. "Ini kehilangan." Ia memerintahkan upacara penghormatan bagi Ranggalawe. Namun upacara itu tidak mampu menghapus luka yang muncul dari salah paham yang tak pernah diredam sejak awal. Di Trowulan, rakyat berduka. Di Tuban, rakyat menangis. Di Majapahit, para prajurit terdiam. Pemberontakan pertama Majapahit telah berakhir. Namun warisannya baru saja dimulai, sejarawan ratusan tahun kemudian menulis. Ranggalawe tidak mati karena ambisi. Ia mati karena politik yang lebih kejam daripada perang itu sendiri. Setelah tubuh Ranggalawe hilang bersama arus sungai Kalitambak, dunia Majapahit tidak pernah lagi sepenuhnya sama. Seperti gelombang yang pecah di karang, peristiwa itu memantulkan gema panjang yang menjalar dari pesisir Tuban hingga pusat kekuasaan di Trowulan. Kabut yang menyelimuti pertempuran hari itu perlahan sirna. Namun kabut politik yang tercipta setelah kematian Ranggalawe justru semakin pekat. Di Tuban, suasana berubah muram selama berbulan-bulan. Para pelaut enggan menyanyi di dermaga, para pedagang menutup pintu lebih awal, dan para ibu menyalakan dupa untuk mendoakan arwah mereka yang gugur. Tuban bukan lagi kota ramai yang dikenal sebagai jantung perdagangan pesisir. Kota itu menjadi wilayah yang sedang belajar menerima kenyataan pahit bahwa putra terbaiknya telah tewas bukan di tangan musuh asing, melainkan oleh keputusan politik dari pusat kerajaan yang dulu mereka hormati. Rakyat pesisir berbisik, jika Ranggalawe saja bisa ditewaskan, siapakah yang selanjutnya? Desas-desus itu mulai menyebar ke kota-kota lain, Sumenep, Gresik, dan Pamekasan. Dan untuk pertama kalinya, Majapahit merasakan getaran kecil dari potensi ketidakpercayaan daerah-daerah dalam naungan kekuasaannya. Sementara itu, di Trowulan, suasana tidak kalah kelam. Meskipun pertempuran telah dimenangkan, para pejabat kerajaan tidak merasakan euforia. Banyak prajurit Majapahit yang berbisik bahwa kemenangan itu terasa seperti kekalahan. Di pendapa istana, Raden Wijaya duduk lama, memandang lilin-lilin yang berkedip di terpa angin. Kematian Ranggalawe membebaninya seperti batu besar yang mengikat hati. Baginya, Ranggalawe bukan hanya ksatria pemberani. Ia adalah sahabat perang, sesama penakluk Mongol, sesama pembangun awal Majapahit, dan seorang yang dahulu berjuang tanpa pamrih. Seandainya waktu dapat diputar, gumam sang raja, aku ingin berbicara sekali lagi dengannya. Bukan sebagai raja dan bawahan, tapi sebagai saudara. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur, dan politik tidak pernah memberi kesempatan kedua. Dalam beberapa catatan kuno, disebutkan bahwa setelah pemberontakan itu, terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Para penasehat istana, terutama yang berasal dari golongan elit pusat, mulai menekan raja agar memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah pesisir. Tuban kehilangan sebagian hak otonominya. Kapal-kapal perang Majapahit mulai ditempatkan di pelabuhan, bukan lagi hanya sebagai penjaga jalur perdagangan,
tetapi sebagai simbol pengawasan. Lebih jauh lagi, pemberontakan Ranggalawe membuat Majapahit menaruh curiga terhadap semua daerah yang memiliki kekuatan militer kuat. Akibatnya, perjalanan karir beberapa tokoh pesisir terhenti, sementara tokoh-tokoh dari lingkar dalam istana naik cepat dalam hierarki kekuasaan. Inilah titik ketika para ahli sejarah menyimpulkan bahwa pemberontakan Ranggalawe bukan hanya konflik pertama Majapahit, tetapi juga awal dari politik istana yang lebih kaku dan penuh kecurigaan. Namun sejarah tidak hanya mencatat gelapnya. Ada pula upaya penyembuhan yang dilakukan para tetua kerajaan. Patih Nambi dan beberapa tokoh lainnya mengusulkan agar dilakukan pengakuan resmi terhadap jasa Ranggalawe. Maka dibuatlah upacara besar yang dikenal sebagai upacara pampasan arwah, sebuah ritual kehormatan untuk memberikan tempat bagi nama Ranggalawe dalam sejarah kerajaan. Di upacara itu, tabu gamelan dipukul pelan, dupa dibakar, dan pembacaan gelar anumerta dilakukan. Meskipun banyak yang hadir menundukkan kepala lebih karena rasa bersalah daripada penghormatan, upacara itu tetap menjadi bagian penting dari catatan sejarah. Beberapa tahun kemudian, ketika masyarakat sudah mulai menerima kenyataan pahit itu, lahir cerita-cerita rakyat tentang Ksatria Tuban yang bertarung hingga akhir. Cerita itu terus berkembang, dan di beberapa desa, sosok Ranggalawe bahkan dianggap sebagai legenda yang menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Sejarawan zaman modern sering menulis hal ini. Ranggalawe tidak memenangkan peperangan, tapi ia memenangkan hati rakyat. Dan itu jauh lebih sulit dicapai daripada sekadar menguasai wilayah. Meskipun pemberontakan itu berakhir tragis, kisahnya menjadi pelajaran bagi Majapahit. Banyak raja setelah Raden Wijaya yang mempelajari kejadian ini sebagai contoh betapa rapuhnya hubungan antara pusat dan daerah jika komunikasi dan kepercayaan tidak dijaga. Dari kegagalan itu pula, Majapahit kemudian membentuk struktur administrasi baru yang lebih tertib, menetapkan peran pengawasan yang lebih jelas, dan memperbaiki jalur komunikasi antara raja dan para bupati. Dapat dikatakan bahwa Majapahit menjadi kuat bukan karena tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi karena ia belajar dari kesalahan itu. Dan demikianlah epilog dari pemberontakan Ranggalawe. Kisah tentang sahabat yang terpaksa saling mengangkat senjata, kisah tentang raja yang kehilangan setengah jiwanya, kisah tentang satria yang gugur demi harga diri, kisah tentang kerajaan besar yang belajar bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya menciptakan luka baru. Sejarah menutup bab itu dengan tenang, tetapi lorong-lorong waktu masih membawa gema langkah Ranggalawe, yang terluka, yang marah, yang setia, yang gugur, dan yang terus hidup sebagai simbol keberanian yang tidak akan pernah bisa dibungkam. Majapahit melanjutkan langkahnya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Namun bayang-bayang sang Ksatria Tuban akan selalu menyertai setiap keputusan yang lahir dari ruang-ruang istana. Karena setiap kekuasaan selalu membawa nama seseorang yang pernah mati untuk memperingatkannya. Kematian Ranggalawe bukan sekadar akhir dari pemberontakan pertama Majapahit. Itu adalah pelajaran pahit tentang bagaimana kesalahpahaman, ambisi, dan politik dapat menghancurkan persahabatan yang paling kuat sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ranggalawe korban politik? Atau keputusan yang ia ambil memang sudah tak bisa dielakkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian suka cerita sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, supaya channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah epik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.